Ini kita ada satu hal yang lebih utama lagi yang lagi viral sekarang tentang pagar laut yang sudah dilaporkan ke Barreskrim juga. Iya. Pandangan Bapak sebagai mantan Kabar Reskrim apa itu? Simpel. Gimana? Kalau itu pelanggaran, berarti ada ketentuan yang dilanggar kan. Tapi kalau itu ada izin, siapa yang memberikan izin? Nah, kenapa izin-izin itu bisa demikian mudah? Tentunya harus ada payung hukum besarnya, yaitu penetapan di sana sebagai proyek strategis nasional. Kalau proyek strategis nasional sudah ditetapkan, maka tidak ada alasan buat instansi-instansi lain yang terkait itu tidak memberikan izin. Nah, sekarang dalam pemberian izin itu kan harus diteliti. Kan kalau kita lihat sekarang, mungkin dari pihak yang bertanggung jawab memberikan izin mengatakan saya tidak tahu, saya ditaruh. Berarti kan di dalam kementerian itu ada sesuatu yang perlu diselidiki gitu kan. Saya sebagai seorang menteri mengatakan tidak merasa mengeluarkan sertifikat kan. Tapi sertifikatnya ada. Berarti kan di situ kan ada orang yang mengeluarkan. Ya kita turunkan aja irjen. Lakukan ini kan. Ini kan membuat gaduh. Tapi sekarang yang paling penting ya Pak Edi ya, kita harus lihatlah bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara harus memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Nah, pertanyaan kita, masyarakat di sana dengan ada proyek ini terjamin tidak? Ya, kita bicara dari dua sisi. Satu dari sisi hukum, satu lagi dari sisi yang sifatnya sosial. Sosial itu masyarakat yang tadinya mencari ikan di sana secara turun-temurun, tiba-tiba dia kehilangan mata pencarian, tiba-tiba dia kehilangan lokasi, tempat dia tinggal kan. Nah, ini di mana negara hadir? Nah, sehingga di sini kita sangat berharap ya, Bapak Presiden kita yang memang beliau seorang nasionalis ya, beliau ini memang saya sangat tahu lah beliau ya, karena beliau orang pasukan ya, beliau juga sangat tegas ya. Beliau sekarang sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembenahan, penyelidikan, sehingga jangan sampai kepentingan rakyat umum dikalahkan dengan kepentingan rakyat sedikit yang didukung dengan kekuatan ya, juga kekuatan finansial dari pihak-pihak tertentu ya. Saya tidak bisa mengatakan saat ini ya bahwa siapa yang salah siapa yang benar, tapi masih tentunya sedang berproses kan. Tapi dari pandangan saya memang di sini dari aspek bahwa ini tidak menguntungkan buat masyarakat banyak. Apakah kita untuk proyek strategis harus mengorbankan kepentingan masyarakat kecil? Apakah kita membunuh mata pencarian mereka? Kita harus membuat mereka terlunta-lunta padahal dia tinggal di sana sudah turun-temurun 7 turunan lah. Hanya untuk bagaimana menetapkan proyek strategis nasional. Pertanyaan saya, proyek itu apa nanti akan bermanfaat buat mereka? Enggak percayalah. Kita lihat aja lah di Pixar. Tapi kalau sebagai sisi investornya ya, kita nggak lihat perusahaannya lah. Anggapnya kalau investor melakukan satu investasi pembangunan satu daerah dapat PSN dari pemerintah, apalagi dari presiden, ini kan mereka membutuhkan kepastian hukum juga. Apakah yang salah ini yang memberikan kebijakannya atau memang investornya ini? Saya setuju, investor nggak salah. Investor kan menginvestasi. Tapi kan pemerintah harus lihat dulu investasi ini tentunya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat tempatan yang di sana. Kalau justru yang ketempat buat masyarakat lain yang mungkin dari kelas ekonominya di atas mereka, yang orang tidak pernah tinggal di sana tiba-tiba tinggal di sana dengan segala kemewahan yang dibangun dari hasil investasi, kan yang masuk kepada investor uangnya. Pertanyaan saya, masuk ke negara, tapi apakah negara mengembalikan kepada rakyat-rakyat yang di situ? Saya tidak, I'm not sure. Tapi kira-kira rakyat di sana kalau dipindahkan itu atau digusur kan harusnya ada ganti rugi ya. Apakah terjadi waktu di lapangan itu terjadi mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya untuk masyarakat atau gimana? Banyak kejadian nih Pak Edi. Saya tinggal di sini. Tiba-tiba saya tinggal di daerah asing. Saya harus beradaptasi dengan lingkungan di sana. Apakah saya bisa hidup nyaman? Belum tentu. Mungkin dikasih bayaran sementara tinggal selesai uangnya kita bingung. Mau ngapain? Apalagi taruh di tempat sana bukan sebagai tempat yang permanen tapi tempat untuk menyewa. Ini kan sama saja dengan bagaimana menyengsarakan rakyat. Ya. Nah, kalau yang namanya diberikan uang yaitu mereka kan orang-orang tertentu yang tidak mewakili masyarakat di sana. Kalau mereka mewakili masyarakat di sana, maka tidak akan terjadi gejolak seperti sekarang.
tidak akan terjadi. Gejolaknya mungkin kalau nggak salah isu yang berkembang kan karena di bawah itu penggantian rugi itu tidak sesuai harapan, mungkin nilainya terlalu kecil atau apa. Tapi kalau pengembangan suatu wilayah supaya bisa maju dan bisa menjadi satu kota besar, mungkin kan memang harus menggusur atau memindahkan masyarakat di sana ke tempat yang baru misalnya. Gini Pak Edi, kita harus lihat dulu dong ya, bagaimana penataan kota itu. Itu adalah laut ya, kuala ya, yang ibaratnya apakah kalau itu dibangun justru tidak akan menimbulkan pengaruh terhadap ekosistem yang ada. Kita sudah tahu kan, misalnya di Big 1 dan sebagainya. Yang dinikmati oleh masyarakat, mereka bisa jalan-jalan di sana, mereka merasa seperti ada di luar negeri aja. Yang menikmati siapa? Ya orang-orang yang istilahnya investornya pasti kan. Kita tidak, saya bukan menafikan bahwa investor di Indonesia itu harus diperlakukan, tidak. Tapi kan pemerintah itu tentu harus dari berbagai aspek yang dinilai secara komprehensif, terutama bagaimana memberikan nilai kepada masyarakat. Contohnya, tidak semua ya pembangunan jalan tol misalnya. Pertanyaan saya, bisa pakai jalan tol siapa sih? Padahal tuh udah ada ganti rugi kepada masyarakat. Masyarakat tinggal yang di kiri kanan tetap aja lewat jalan-jalan kampung dan sebagainya. Dan uang itu Pak Edi itu tidak kekal, karena apa? Kebutuhan masyarakat dengan uang ganti rugi itu sangat tidak seimbang. Sehingga pada akhirnya mereka hidup sengsara. Mereka hanya lihat menara gading, proyek-proyek di kiri kanannya tanpa mereka bisa menikmati. Jujur aja saya harus katakan demikian kan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Semua pimpinan nasional punya nilai positif, tapi ada juga kelemahannya. Semua ya. Tapi sekarang masyarakat yang akan menilai. Apakah pimpinan nasional ini itu memberikan saya dampak kesejahteraan sosial saya meningkat atau tidak? Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam kebijakan. Nah, kalau pemimpin nasional membuat kebijakan itu kan di bawahnya kan ada menteri-menterinya kan yang harus memberikan masukan. Nah, ini antara dua. Antara pemimpin nasional memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter atau dia partisipatif. Kalau partisipatif dia akan mendengarkan semua. Tapi kalau celakanya kalau yang memberi masukan juga salah, ya jadinya dia menjadi pemimpin yang partisipatif otoritarian kan. Ya, ini mungkin kalau bahas ke sana memang masih jauh sekali dan panjang ya. Iya, Oke, betul. kita kembali ke pagar laut. Kalau memang pagar laut itu sudah dibongkar, anggap sebagai barang buktinya sudah nggak ada, apakah masih tetap berjalan hukumnya atau tidak? Oh iya, tetap. Kan di dalam hukum pidana itu tidak perlu barang bukti itu ini. Ada namanya berita acara penyisihan barang bukti. Jadi tidak perlu namanya 30 km harus tetap di situ aja dia. Iya, nggak perlu. Kita kan belajar hukum pidana itu kan penyisihan berita acara, penyisihan barang bukti. Diambil beberapa ibilah tapi difoto. Ada dokumentasi, ada harus bukti, ada, berita harus acara ada semuanya. kan foto udara, foto ini. Nah, itulah yang harus berjalan. Cuman kan kembali investor juga harus dilindungi, Pak. Yeah. Kita tidak bisa mengatakan ujuk-ujuk 30 km dibangun. Nah, sekarang yang harus dilakukan pendalaman adalah mengapa izin ini keluar. Apakah izin ini sudah sesuai dengan analisis dampak lingkungan? Apakah izin ini sudah sesuai dengan persetujuan masyarakat yang diharapkan dengan proyek ini mereka akan mendapatkan nilai? Nggak salah pagarnya nggak ada izin masalah, tapi lokasinya ada HGB sama SHM kali. Itu katanya. Kan sekarang Pak sudah dibatalkan oleh Menteri ATR BPN. Menteri ATR betul, tapi kan bahkan Menteri ATR yang lama mengatakan tahun 2003 saya tidak ngerti kan siapa yang keluarin kan. Memangnya istilahnya di dalam ada hantunya. Mungkin yang keluarkannya kepala BPN setempat saja barangkali. Tapi kan harus koordinasi, Pak, nggak bisa. Aturannya harus koordinasi. Apalagi berkaitan dengan wilayah yang begitu luas ya. Bukan, masalahnya itu kan PSN, Pak. PSN itu pusat. Oh, pusat. Memang eksekutornya adalah di wilayah, tapi PSN pusat. Jadi ya sekarang perlu diteliti kan. Pak Menteri mengatakan saya tidak pernah mengetahui ada izin itu. Tiba-tiba izinnya ada kan, berarti di dalam lembaga pemerintahan ini masih banyak sekali kasus-kasus koruptif ya yang mungkin saat ini terjadi. Gitu, Pak. Jadi tentang tadi yang kalau nggak salah informasi di media itu pagar lautnya tidak memiliki izin karena KKP menyangkal memberikan izin, tetapi yang ada adalah sertifikat tanahnya yang tadinya sudah dibatalkan oleh Menteri ATR BPN.
Kalau di sisi investor, kalau ini pendapat dari statement dari kuasa hukumnya PT Agung Sedayo Group itu Muanas Alaidit itu mengatakan bahwasanya sertifikat HGB dan SHM itu yang sekarang posisinya laut dulunya adalah daratan. Itu setelah dicek apakah benar nggak setelah ada geospasial itu dicek? Itu kan harus ada pendapat ahli ya Pak ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu mungkin dulu zaman purba dulu itu daratan ya. Di mana-mana kan zaman purba banyak daratan luas. Tiba-tiba jadi lautan. Abrasi. Masa kan kita menjadikan itu kan. Jadi saya kira itu saya tidak bisa memberikan satu penilaian karena saya bukan ahlinya. Saya tidak mau mengatakan. Tapi kan pertanyaan saya, kalau pagar laut itu tidak ada izin, memangnya membangun pagar laut 30 km itu cukup 1 bulan 2 bulan kan lama. Kok didiemin aja? Itu kan semuanya juga instansi nggak ada yang tahu. Itulah. Kementerian Jadi, KKP nggak ada yang tahu. Instansi kembali satu, nggak ada yang tahu. Ya, kebijakan PSN itu membuat beberapa pihak terkait ini menjadi tersandra. Nggak berani bertindak maksudnya. Karena kalau kita bertindak, maka kita dianggap tidak mendukung PSN. Risikonya berat dong, pasti kan menyangkut masa jabatan dan segala macam kan. Nah sekarang kebetulan kan yang menetapkan PSN itu sudah berbeda kan. Jadi sekarang kan sudah kepemimpinan yang baru. Sehingga di sini kita harus mempunyai satu kesempatan peluang untuk menelusuri apakah perizinan yang diberikan itu bermasalah atau tidak.